Pagi, selamat datang dan selamat beribadah di minggu kedua Prapaskah, Minggu 29 Maret 2020. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Ungkapan situasi. Ada banyak tanya tersebar tak bermuara. Setiap tanya gambaran kegelisahan. 1, 2, 3, 10, 100, bahkan ribuan manusia rebah. Rebah dalam ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan dalam menanggung sakit. Ketidakberdayaan menanggung malu, dijauhi, ditinggalkan, dan tidak sedikit yang dihakimi. Tuhan, di Minggu Prapaskah ini, kesengsaraan menjadi bagian kami, penderitaan menjadi nafas kami, tangisan menjadi jalan kami. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepadamu kami berdoa. Sungguh kami mohon, kasihanilah kami. Jemaat, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Mari kita menghadap Tuhan. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 9, bait 1 dan 2. Pujilah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing kita dalam ibadah minggu saat ini, Mazmur pasal 55, ayatnya yang ke-23 memberitakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai kamu. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Jemaat dipersilakan duduk. Doa hari ini. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang pada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bersama, kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh Ufan dan Yudit. Dipersilahkan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung dan kudus itu. Seraya mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa boleh kami kecap dan kami alami dalam perjalanan kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Bahkan dalam satu persekutuan orang percaya sebagai gereja-Mu, kami bersama bersyukur oleh karena firman-Mu senantiasa menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami. Hari ini, di hari Minggu yang mulia ini, kami rindu untuk kembali diberkati oleh sabda firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Pakailah hamba dalam pemberitaan firman ini, ya Allah. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Firman Tuhan dalam Ratapan pasal 1 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-17 yang mengatakan, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota,
sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan di Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesalah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya. Dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimuliakannya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan ia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya, padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah, ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaran adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkuku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat ku tentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mendengarkan dengan cermat dan dengan baik setiap perkataan Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan ini, maka jelas sekali bahwa sesuai dengan judulnya, isinya menceritakan tentang ratapan dan seluruh kesakitan, seluruh penderitaan yang dirasakan oleh Yeremia di dalam ia melihat sebuah kenyataan akan kota Yerusalem, akan kehidupan bangsa Israel. Hal ini semakin terlihat jelas dalam ayatnya yang pertama saja sudah dimulai dengan sebuah ungkapan penderitaan, ungkapan kesengsaraan dengan mengatakan, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang janda ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Realitasnya adalah pada masa itu memang benar Yerusalem adalah menjadi sebuah kota yang ditinggalkan, menjadi sebuah kota yang sunyi, menjadi sebuah kota yang bukan diramaikan dengan hal-hal yang membuahkan kebahagiaan, yang membawa sukacita dalam kehidupan umatnya, tetapi justru sebaliknya Yerusalem menjadi sebuah kota yang ditangisi, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kesengsaraan. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang kedua ia mengatakan pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia, semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yerusalem benar-benar ditinggalkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah berbagai penderitaan dan kesengsaraan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, bangsa Yehuda di kota Yerusalem, apa sesungguhnya yang katakanlah bahwa Tuhan mengizinkan orang-orang yang ia tetapkan dari semula menjadi miliknya, yang dikenal sebagai bangsa pilihannya, harus menderita dan sengsara. Apa yang menjadi latar belakangnya dan apa yang membuat Tuhan Allah Israel mengizinkan semua ini terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian ini penting untuk kita renungkan bersama. Melihat realitas yang terjadi saat ini di muka bumi ini, melihat kenyataan yang terpapar dari hari lepas hari,
betapa manusia dipenuhi dengan penderitaan dan kesengsaraan. Bukankah manusia itu adalah ciptaan Allah? Bukankah manusia itu adalah milik Allah? Siapapun dia, apapun ia, dalam segala situasi dan keberadaannya, ia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tetapi pertanyaan yang sama adalah, mengapa Tuhan Allah yang menciptakan manusia untuk menghuni bumi ini, mengizinkan semua penderitaan dan kesengsaraan dialami oleh manusia? Kematian seolah-olah menjadi sebuah peristiwa yang murah, yang dapat terjadi kapanpun, tanpa memandang siapa dan apa seseorang itu. Demikian halnya yang sama dengan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka adalah bangsa kepunyaan Allah, umat kepunyaan Allah, milik Allah. Tetapi mengapa Tuhan Allah Israel mengizinkan mereka menjadi suatu bangsa yang menderita dan sengsara? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita lihat di dalam ayatnya yang kelima. Paling tidak ada satu pesan yang mau mengingatkan kita bersama di sana. Di sana dikatakan di dalam ayat yang kelima, lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Satu-satunya alasan Tuhan mengizinkan Israel merana, Israel menderita, Israel sengsara oleh karena banyak pelanggarannya. Itu berarti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini mau mengingatkan kita semua bahwa terkadang kita juga harus bercermin dan melihat, memeriksa kehidupan kita. Bisa saja Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita dan itu membawa kesengsaraan bagi kita. Itu membawa ratap tangis dalam kehidupan kita manusia oleh karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran kita. Bukan saja pelanggaran umat, tetapi bisa jadi juga pelanggaran yang dilakukan baik oleh para pemimpin masyarakat, pemimpin umat, yang pada akhirnya itu semua menjadi dosa bersama di hadapan Allah. Dan Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk mengingatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa pergumulan dunia ini adalah menghadapi wabah corona. Corona virus disease 19. Hampir setiap hari kita melihat sebuah tayangan televisi, berita yang memperlihatkan betapa banyaknya korban yang berjatuhan akibat virus COVID-19 ini. Baik itu di luar negeri, di dalam negeri, bahkan juga di kota Makassar ini.
Tidak sedikit orang yang sedang berada dalam perawatan. Tidak sedikit orang yang sedang menanti hasil, apakah hasilnya negatif ataukah positif COVID. Tidak sedikit juga orang yang sudah dinyatakan positif terkena virus ini. Dan banyak orang yang mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menghadapi situasi dan kenyataan ini, bagaimana sesungguhnya kita menyikapinya sebagai orang percaya? Yang pertama, berdasarkan pada kitab Ratapan pasal 1 ini, maka sekali lagi kita mau diajak untuk memeriksa diri kita. Adakah banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah engkau lakukan di hadapan Tuhan Allahmu? Maka ajakannya adalah bertobatlah dari segala perbuatan, perkataan, dan pikiranmu yang melanggar ketetapan Allah. Allah mengizinkan semua penderitaan dan kesengsaraan ini terjadi untuk mengingatkan kita semua agar hidup lebih dekat lagi kepada Allah, lebih taat dan setia lagi kepada Allah, bahkan di dalam melakukan segala perintah dan kehendak-Nya. Yang kedua, pemazmur memberitakan dalam nats pembimbing kita, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun yang engkau khawatirkan hari ini, apapun yang engkau takutkan hari ini, apakah engkau yang sedang berada di rumah, ataukah engkau yang sedang terbaring di rumah sakit oleh karena engkau menderita sakit wabah corona ini, ataukah engkau yang sedang menanti hasil daripada tes COVID ini, maka firman Tuhan mau mengingatkan kepadamu, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Allah Israel, Allah yang kau sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, firman Tuhan menyatakan Ia akan memelihara engkau dan tidak untuk selama-lamanya engkau dibiarkannya menjadi goyah. Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan melewati hari-hari yang sulit ini, melewati masa-masa yang kelam ini. Oleh sebab itu jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah kehilangan iman percayamu. Tetap yakini dan percayalah bahwa Allah yang telah membawa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, bahwa Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa manusia, maka Allah yang sama juga di dalam Kristus Yesus yang akan membawa engkau keluar dari segala pergumulan, persoalan, ketakutan, dan kegentaranmu hari ini untuk membawa engkau menuju masa depan yang penuh dengan sukacita, masa depan yang penuh dengan kemenangan, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh sebab itu marilah kita semua sebagai gereja Tuhan yang hari ini Tuhan izinkan untuk hadir di setiap rumah tangga dalam jemaat GPIB Batra Kasih, bersama-sama kita tetap mengangkat pengharapan kita kepada Tuhan, bersama-sama kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan, dan bersama-sama kita ikrarkan di dalam hati dan pikiran kita melalui perbuatan, perkataan,
dalam seluruh jalan hidup kita, kita mau katakan, aku mau berjalan bersama Engkau Tuhan, aku mau hidup setia dan taat bersamamu, dan aku percaya bersama Tuhan, aku akan mempunyai masa depan yang gilang gemilang, yang penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gita Bakti nomor 284 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah diberitakan. Saat ini kami mohonkan dengan rendah hati, materaikan dan teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami senantiasa dimampukan untuk mengingat dan menghidupkan firman-Mu melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Berkati dan kasihi kami semua ya Allah. Saat ini kami bersehati mendoakan satu pergumulan besar yang dialami oleh seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Kami menghadapi wabah corona kami mohonkan dengan rendah hati, kuatkan kami semua ya Allah. Pegang setiap hati kami, naungi kami dan jangan biarkan kami berjalan sendiri. Berat kami rasakan di hari-hari akhir ini ya Tuhan. Banyak orang yang kami kasihi harus terlebih dahulu meninggalkan kami. Banyak orang yang kami kasihi harus terbaring dalam kelemahan di setiap rumah sakit. Banyak orang yang menanti dalam ketidakpastian akan hasil tes apakah mereka terpapar ataukah tidak dengan wabah ini. Tidak sedikit umat-Mu yang takut untuk bersosialisasi keluar, bahkan pemerintah pun membatasi untuk kebaikan bersama. Sebuah perjalanan hidup yang tidak biasa harus kami jalani. Tetapi ya Allah, sebagai orang beriman kami tetap berpengharapan hanya kepadamu, Tuhan dan Allah kami, dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu ya Allah, teguhkanlah setiap pengharapan ini. Kuatkan kami semua. Dan kami percaya tidak selamanya Engkau membiarkan situasi ini terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya ada waktu Tuhan. Semua ini akan berakhir dan kami berdiri sebagai pemenang karena kami berpengharapan, karena kami bersandar, karena kami menempatkan sumber pertolongan kami hanya kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat.
saudara-saudara kami, keluarga kami yang berduka akibat kehilangan orang-orang yang mereka kasihi oleh karena wabah corona, maka kami bersehati sebagai gerejamu yang hadir di setiap rumah tangga dalam jemaat ini. Kami bersehati mendoakan dan menopang mereka. Tuhan, hibur-hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka semua, sehingga mereka boleh melewati masa-masa yang kelam dan sulit ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bapa Sorgawi, oleh sebab itu kami mendukung dan mendoakan pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, pemerintahan dari tingkat pusat sampai pelosok negeri yang berusaha dan berupaya untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga memperkecil ruang penyebaran dan pada akhirnya dimampukan bersama dalam pertolongan dan kekuatan yang berasal dari Engkau ya Allah. Maka pemerintah kami akan mampu mengatasi wabah ini. Dan kami percaya bergandengan tangan bersama semua umat manusia di atas muka bumi ini dalam pertolongan Tuhan. Kami akan mengatasi semua ini dan melewati semua ini. Bapa Sorgawi, hamba berdoa untuk mereka yang saat ini beribadah dan bersekutu di setiap rumah-rumah. Hamba berdoa juga untuk para suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara dalam kehidupan rumah tangga, atau mungkin mereka yang terpisah jarak, waktu, tempat, kota oleh karena berbagai tugas tanggung jawab yang melekat di dalam hidup mereka. Apakah itu pekerjaan, pelayanan, ataupun juga anak-anak mereka yang sedang berjuang meraih masa depan melalui bangku sekolah dan perkuliahan. Hamba mohonkan kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera Tuhan bersama-sama dengan mereka semua. Menyatukan mereka dalam iman, pengharapan, dan kasih. Demikian juga bagi para presbiter yang bertugas saat ini dari sektor pelayanan 11, bersama organis, pemandu lagu, persembahan pujian, duet, petugas multimedia, sound system, bahkan mereka yang bertugas saat ini untuk merekam jalannya video penuntun ibadah ini ya Tuhan. Bapak Miki, Bapak Tendean, Bapak Tenda, anak-anak muda yang bersama-sama juga mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, dalam kesehatian. Kami mengerjakan dan melakukan pelayanan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu hamba percaya semua kami akan menikmati berkat, anugerah, kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera yang berasal daripadamu. Dan oleh sebab itu kami mengucap syukur. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami, peliharalah kami dalam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami kuduskan, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu dikatakan makanan kami seperti kami tapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkau
Persembahan pujian duet dipersilakan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkanlah, kembalikan bangsa
kami kepadamu. Ajakan pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2. Jemaat mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami dengan ungkapan syukur kami lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami berikan sebagian dari apa yang kami terima. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu, dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 29 Maret 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang.
1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 11. Paduan suara vokal grup duet Ufan dan Yudit, organis Alvin Pamo, pemandu lagu GP, operator audio video Bapak Michael Manumpil dan tim, operator sound system Yehezkiel. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Bidang pelayanan dan kesaksian, bantuan kepada para medis. Berdasarkan surat BP Mupel Sulsel Barat nomor 051.M-C.Romawi 3.2020 disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Kasih bahwa mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 pukul 9 WITA sampai dengan 21 WITA di GKP 2 lantai 1 akan dijadikan posko bantuan bagi para petugas medis yang berada di garis depan dalam merawat para korban virus COVID-19 wilayah Sulsel Barat. Adapun bantuan yang bisa diberikan adalah sebagai berikut. 1. Minuman jus kemasan, misalnya buah vita. Susu kemasan, Milo, Ovaltine, susu ultra, Beer Brand. Minuman vitamin, UC 1000 dan seterusnya, dan sejenisnya. Handuk bersih, biskuit. Jika bantuan berupa uang, maka dapat ditransfer ke rekening Krisis Center Mupel Sulsel Barat dengan nomor 3521-01-019504-53-7 atas nama Mupel Sulsel Barat. Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 27 Maret 2020, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Pendeta Roberto JM Wagei, Ketua, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Sekretaris 2. Demikian Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Manakah cahaya Injil
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.